Sampah plastik menjadi masalah global yang dewasa ini mendapat perhatian lebih dari banyak negara. Sebagai material yang butuh waktu lama untuk terurai, produk berbahan plastik akan terus ada dan menumpuk di dunia dalam waktu yang lama. Inilah perapisan lokasi TPS 3R sekaligus progres pengolahan sampah hari keempat. Harapan kita bahwa tempat ini betul-betul nyaman sebagai tempat yang layak kita gunakan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah. Ya, secara bertahap kita usahakan bahwa tempat ini bisa kita manfaatkan dalam kondisi apa adanya. Insya Allah kalau kita mencintai suatu tempat, insya Allah tempat itu akan mencintai kita dan dapat kita kelola dengan sebaik-baik. Itulah harapan kami, BUMDes Kertara Harja yang tergabung dalam Rewan Desma Desa Makam. Sekali lagi, seluruh warga Desa Makam, kami hanya bisa mohon doa restu kepada seluruh warga Desa Makam. Harapan kami bahwa progres ini dapat berkelanjutan. Bersama kita bersama, sangatlah kita harapkan dari semua pihak, stakeholder dan seluruh warga Desa Makam yang sementara ini membackup dana dalam bentuk jasa partisipasi persampahan warga. Insya Allah niat kita bersama dapat terwujud dengan harapan dana yang minim dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Dengan ketenangan kita bersama semua petugas, insya Allah semua ini akan terwujud. Hanya kami mampu berusaha, kami hanya mampu berkarya nyata untuk semua warga Desa Makam. Harapan apa yang kita gagas, apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kami hanya bisa berharap Tuhanlah yang mampu mengabulkan permohonan kami. Kita berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berubah nasib kedua bangsa. Manakala bangsa itu tidak berubah, tidak berusaha untuk merubah. Inilah tugas kami yang berusaha menyortir. Inovasi ini melalui proses yang tidak Kita mencoba membongkar sambil mengoperasikan nilai ekonomis dari alat produk ini sangat tinggi pemisah dan pemilah sampah. Kami berusaha untuk efisiensi waktu dan efisiensi tenaga. Walaupun beberapa alat pendukung minimal belum tersedia, Inovasi tapi ini melalui kami proses yang tidak jauh berbeda dengan dengan pembuatan menggunakan paket dan alat pack. atau Yang membedakan hanya fasilitas tatapannya seadanya. saja. Ketahanan Mengingat produk bahwa ini cukup sampah baik dan warga enggak kalah dari produk sudah serupa yang sangat dibuat menumpuk. dengan tanah. Dari sampah warga kita pindahkan ke TPS 3R. Kalau dibiarkan, maka sama halnya memindahkan resiko Inovasi yang satu ini sangat kerawanan, revolusioner bukan karena dapat menyelesaikan meminimalisir total resiko anggaran kerawanan, pembuatan hanya rumah. memindahkan. Dan prosesnya Artinya, pun cukup mudah jika dilakukan, dibiarkan bahkan bisa lebih akan cepat. menimbulkan Bayangkan masalah berapa persen baru. pengurangan biaya bila membuat rumah dari Hal itu pun batako yang sama dibuat jika dari di sampah lingkungan plastik warga ini. sampah dibiarkan akan jadi masalah. Des dipindahkan ke Inovasi ini sangat lokasi menjanjikan TPS karena bahan 3R. bakar yang Jika dihasilkan dari sampah ini dibiarkan dapat akan dimanfaatkan menimbulkan masalah untuk baru. semua mesin yang Padahal menggunakan yang kami sistem harapkan pembakaran. adalah Maka akan lebih berdaya penyelesaian guna bila masalah, hal ini dapat terus bukan dikembangkan dan pemindahan dapat diaplikasikan di masalah semua daerah di Indonesia. yang tidak dapat terselesaikan. Harapan
harapan kami dengan progres ini kita bisa menyikapi secara bijak. Jangan sampai kita hanya memindahkan masalah, memboyong masalah, bukan menyelesaikan masalah. Numpuknya sampah baik di TPS 3R maupun di warga akan memunculkan masalah. Itulah kira-kira kajian taktis sebagai bahan renungan kita bersama, baik secara umum dari BUMDes maupun dari warga desa serta pemerintahan desa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan bisa sukses. Ya, inilah kubur sampah yang telah kami gelar sebagai media tumbuh kembangnya larva markot. Insya Allah dalam 1 gram larva markot bisa menghasilkan 3 kg markot. Itulah harapan kita sehingga bisa menutup untuk biaya operasional. Disinilah inovasi sang direktur BUMDes Kota Raharja dalam menambah PAD desa. Sedangkan untuk jasa persampahan sebenarnya adalah pekerjaan sosial, sama halnya pada PAM desa, pada dasarnya pun usaha sosial. Dalam inovasi PAM untuk pengisian ulang air dan lain sebagainya, itu adalah inovasi sang direktur agar bisa menutup untuk operasionalnya. Walhasil insya Allah harapan kita bersama dapat memberdayakan RT yang tergabung dalam PKRT Desa Makam, juga bisa sedikit mensisihkan buat para yatim piatu Desa Makam, serta menambah PAD desa setelah sarpras ini diolah dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi mohon doa restu. Kami hanya bisa berprogres seperti ini. Sekali lagi ada kesalahan langkah Direktur BUMDes Kota Raharja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sekelompok manusia yang tergabung dalam Rewan Desma hanya bisa berusaha kerja nyata demi warga desa sesuai dengan semboyannya, dari, untuk, dan demi warga. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urgensi hari ini beberapa titik sudah terjadi penimbunan sampah, walaupun baru sehari diangkat oleh petugas kami. Ini pun sengaja saya berikan pewangi yang tujuannya untuk menetralkan agar warga tidak merasakan bau yang tidak sedap. Ini saya sediakan evol untuk menetralkan. Mohon doa restu, kami hanya bisa mengabulkan harapan warga agar lingkungan menjadi bersih. Niat baik kita mudah-mudahan dihitung sebagai amal ibadah. Harapan bisa sukses. Ya, inilah kubur sampah yang telah kami gelar sebagai media tumbuh kembangnya larva markot. Insya Allah dalam 1 gram larva markot bisa menghasilkan 3 kg markot. Itulah harapan kita sehingga bisa menutup untuk biaya operasional. Disinilah
inovasi sang Direktur Bumdes Pertara Harja dalam menambah PAD desa. Sedangkan untuk jasa persampahan sebenarnya adalah pekerjaan sosial. Sama halnya pada PAM desa, pada dasarnya pun usaha sosial. Dalam inovasi PAM untuk pengisian ulang air dan lain sebagainya, itu adalah inovasi sang direktur agar bisa menutup untuk operasionalnya. Walhasil insya Allah harapan kita bersama dapat memberdayakan RT yang tergabung dalam PKRT Desa Makam, juga bisa sedikit mensisihkan buat para yatim piatu Desa Makam, serta menambah PAD desa setelah Sarpras ini diolah dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi mohon doa restu, kami hanya bisa berprogres seperti ini. Sekali lagi, ada kesalahan langkah Direktur Bumdes Pertara Harja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sekelompok manusia yang tergabung dalam Rewan Desma hanya bisa berusaha kerja nyata demi warga desa sesuai dengan semboyannya, dari, untuk, dan demi warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mencoba waktu yang tersisa setelah angkat dan bongkar ke TPS 3R. Kita memanfaatkan waktu kurang lebih 2 jam agar kondisi sampah bisa terkendalikan. Mengingat dan menimbang bahwa tenaga operasional kita masih sangatlah minim. Yang penting kita berusaha untuk mengendalikan antara kondisi sampah di warga yang terangkut dengan sampah yang tertimbun di TPS 3R, itu tidak terjadi penumpukan seperti ini. Ini sebenarnya contoh yang tidak baik, tapi apalah daya bahwa petugas kami masih sangatlah minim. Sekali lagi kami hanya mohon doa restu pada akhir progres untuk persampahan di Desa Makam. Dengan alat seadanya kami berkarya, dengan harapan insya Allah hasil daripada karya kita dapat dinikmati oleh seluruh warga desa. Sekali lagi, kami berprogres dengan alat seadanya. Ini pun ketersediaan air juga belum ada, apalagi penerangan. Sekali lagi, kami hanya mampu berprogres seadanya. Sekali lagi, kami hanya mampu berprogres seadanya, sambil menunggu tenaga-tenaga yang memenuhi syarat atau representatif atau standar sesuai dengan harapan dari Mas Pujo. Sampah plastik menjadi masalah global yang dewasa ini mendapat perhatian lebih dari banyak negara. Sebagai material yang butuh waktu lama untuk terurai, produk berbahan plastik akan terus ada dan menumpuk di dunia dalam waktu yang lama.
Berdasarkan laporan United Nations Environment Programme tentang plastik sekali pakai, lebih dari 400 juta ton plastik diproduksi pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 36% diantaranya untuk kantong kemasan sekali pakai yang kerap kita temui setiap hari. Jumlah sampah plastik yang ada di dunia saat ini sudah mencapai angka 300 juta ton dalam setahun. Indonesia sendiri menempati urutan kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbanyak loh. Inovasi ini sangat mudah untuk dicoba. Botol bekas minuman diiris kecil, kemudian dililitkan pada sebuah mistar besi dan dipanaskan. Setelah mendapat jumlah yang cukup, tinggal dianyam deh. Bentuk anyaman seperti ini dapat diaplikasikan sebagai hiasan dinding atau renda kamar tidur. Inovasi ini hanya butuh kesabaran untuk menggunting sampah plastik menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam botol, maka jadilah bata ekonomis yang dapat digunakan untuk membangun rumah. Inovasi yang satu ini hanya melakukan pemilihan sampah plastik berdasarkan jenis dan warna. Sampah plastik yang kemudian dicacah dan dicuci bersih lalu dikeringkan. Nilai jualnya cukup menggiurkan. Inovasi ini butuh ketelatenan karena harus mengisi botol plastik bekas menjadi lembaran kecil yang kemudian digulung dan sedikit dipanaskan. Setelah itu dibuat jadi sapu dengan dijepit dan diberi gagang sapu. Inovasi ini membutuhkan beberapa mesin produksi untuk membuatnya dan tentunya tambahan oli bekas dengan perbandingan 1:1. Produk paving block dari sampah ini cukup baik bila dibandingkan dengan paving block yang terbuat dari adukan pasir dan semen. Inovasi ini melalui proses yang tidak jauh berbeda dengan pembuatan paving block. Yang membedakan hanya cetakan saja. Nilai ekonomis dari produk ini sangat tinggi karena dari ketahanannya sendiri cukup baik. Inovasi ini melalui proses yang tidak jauh berbeda dengan pembuatan paving block dan lantai. Yang membedakan hanya cetakannya saja. Ketahanan produk ini cukup baik dan enggak kalah dari produk serupa yang dibuat dengan tanah. Inovasi yang satu ini sangat revolusioner karena dapat meminimalisir total anggaran pembuatan rumah. Dan prosesnya pun cukup mudah dilakukan, bahkan bisa lebih cepat. Bayangkan berapa persen pengurangan biaya bila membuat rumah dari batako yang dibuat dari sampah plastik ini. Inovasi ini sangat menjanjikan karena bahan bakar yang dihasilkan dari sampah ini dapat dimanfaatkan untuk semua mesin yang menggunakan sistem pembakaran, maka akan lebih berdaya guna bila hal ini dapat terus dikembangkan dan dapat diaplikasikan di semua daerah di Indonesia.
kita mencoba membongkar sambil mengoperasikan alat pemisah dan pemilah sampah. Kami berusaha untuk efisiensi waktu dan efisiensi tenaga. Walaupun beberapa alat pendukung minimal belum tersedia, tapi kami berusaha dengan menggunakan alat atau fasilitas seadanya. Mengingat bahwa sampah warga sudah sangat menumpuk. Dari sampah warga kita pindahkan ke TPS 3R. Kalau dibiarkan, maka sama halnya memindahkan resiko kerawanan, bukan menyelesaikan resiko kerawanan, hanya memindahkan. Artinya jika dibiarkan akan menimbulkan masalah-masalah baru. Hal itu pun sama jika di lingkungan warga sampah dibiarkan akan menjadi masalah. Dipindahkan ke lokasi TPS 3R, jika dibiarkan akan menimbulkan masalah baru. Padahal yang kami harapkan adalah penyelesaian masalah, bukan pemindahan masalah yang tidak dapat terselesaikan. Harapan kami dengan progres ini kita bisa menyikapi secara bijak. Jangan sampai kita hanya memindahkan masalah, memboyong masalah, bukan menyelesaikan masalah. Numpuknya sampah baik di TPS 3R maupun di warga akan memunculkan masalah. Itulah kira-kira kajian taktis sebagai bahan renungan kita bersama, baik secara umum dari BUMDes maupun dari warga desa serta pemerintahan desa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perapikan lokasi TPS 3R sekaligus progres pengolahan sampah hari keempat. Harapan kita bahwa tempat ini betul-betul nyaman sebagai tempat yang layak kita gunakan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah. Ya, secara bertahap kita usahakan bahwa tempat ini bisa kita manfaatkan dalam kondisi apa adanya. Insya Allah kalau kita mencintai suatu tempat, insya Allah tempat itu akan mencintai kita dan dapat kita kelola dengan sebaik-baiknya. Itulah harapan kami BUMDes Pertara Harja yang tergabung dalam Dewan Desma Desa Makam. Sekali lagi, seluruh warga Desa Makam, kami hanya bisa mohon doa restu kepada seluruh warga Desa Makam. Harapan kami bahwa progres ini dapat berkelanjutan. Bersama kita bersama sangatlah kita harapkan dari semua pihak, stakeholder dan seluruh warga Desa Makam yang sementara ini membackup dana dalam bentuk jasa partisipasi persampahan warga. Insya Allah niat kita bersama dapat terwujud dengan harapan dana yang minim dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Dengan keteguhan kita bersama semua petugas, insya Allah semua ini akan terwujud. Hanya kami mampu berusaha, kami hanya mampu berkarya nyata untuk semua warga Desa Makam. Dengan harapan apa yang kita gagas, apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sekali lagi kami hanya bisa berharap Tuhanlah yang mampu mengabulkan permohonan kami. Kita berusaha, Allah SWT tidak akan berubah nasib itu bangsa, manakala bangsa itu tidak berubah, tidak berusaha untuk merubahnya. Inilah tugas kami yang berusaha menyortir. Ini jalannya, Dok. Gopak. Selamat sore warga Desa Makam. Inilah pemargotan yang pertama TPS 3R Desa Makam yang launching 3 hari yang lalu. Dengan harapan dari berbagai kegiatan finishing pada pemargotan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Inilah hasil bubur sampah yang digunakan sebagai makanan daripada margot atau larva-larva ulat black yang ternyata mengandung nilai gizi yang sangat tinggi, yaitu protein, sehingga sangat baik untuk pakan daripada lele dan peternakan ayam. Insya Allah kalau hasil ini dapat kita tindak lanjuti bersama, kerjasama dari seluruh warga Desa Makam serta Pemdes Desa Makam yang memfasilitasi alat apa adanya, sehingga akan terbayanglah PAD Desa Makam walaupun dari ular-ular, iya, yang dikatakan sebagai margot. Ini sudah ada beberapa ulat-ulat margotan yang insya Allah 3 hari lagi bahwa tempat pemargotan ini akan merata. Insya Allah dari semuanya kalau kita akumulasikan dan kalkulasikan bisa menghasilkan 3 ton margot untuk tiap 3 bulannya. Jika 1 kilogram margot harganya 6.000, maka bisa kita bayangkan PAD Desa Makam akan terbayang. Sekali lagi, PAD Desa Makam akan terbayang. Ini bukan khayalan, tapi kerja nyata dari relawan Desa Makam yang tergabung dalam Rewan Desma. Murah, insya Allah 2 hari lagi nanti akan tumbuh ulat-ulat, ya. Kemudian waktu itu kita kemas dalam bentuk plastikan dan kita beri label margot BUMDes Kerta Raharja yang perdana, ya. Insya Allah akan bawa warga Desa Makam yang semula melaksanakan bisa sukses. Ya, inilah bubur sampah yang telah kami gelar sebagai media tumbuh kembangnya larva-larva margot. Insya Allah dalam 1 gram larva margot bisa menghasilkan 3 kilogram margot. Itulah harapan kita sehingga bisa menutup untuk biaya operasional. Disinilah inovasi sang direktur BUMDes Kerta Raharja dalam menambah PAD desa. Sedangkan untuk jasa persampahan sebenarnya adalah pekerjaan sosial, sama halnya pada PAM desa, pada dasarnya pun usaha sosial. Dalam inovasi PAM untuk pengisian ulang air dan lain sebagainya, itu adalah inovasi sang direktur agar bisa menutup untuk operasionalnya. Walhasil insya Allah harapan kita bersama dapat memberdayakan RT yang tergabung dalam PKRT Desa Makam, juga bisa sedikit mensisihkan buat para yatim piatu Desa Makam serta menambah PAD desa setelah sarpras ini diolah
dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi mohon doa restu. Kami hanya bisa berprogres seperti ini. Sekali lagi ada kesalahan langkah Direktur Bumdes Kertara Harja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sekelompok manusia yang tergabung dalam Rewandesma hanya bisa berusaha kerja nyata demi warga desa sesuai dengan semboyannya, dari, untuk, dan demi warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah progres hari ke 11. Ada beberapa faktor pelemah. Yang pertama adalah bahwa produksi sampah akibat kegiatan warga desa itu harus tetap diangkut agar tidak mengganggu kenyamanan pemandangan dan bau yang menyengat di sekitar pemukiman warga desa. Akan tetapi dengan diangkutnya sampah dari perumahan atau warga desa, jika di TPS 3R tidak dilengkapi dengan tenaga alat yang memadai, itu pun akan mengakibatkan hanya memindahkan masalah, bukan solusi penyelesaian masalah. Hal ini terjadi sebagaimana yang terlihat pada gambar. Ya, ini pun sebenarnya saling berkaitan. Harapan kita bersama bahwa setiap berkala pengangkutan sampah warga langsung bisa diproses. Inilah harapan yang kita harapkan bersama agar tidak terjadi penumpukan. Tapi apalah daya bahwa sarpras yang ada di warga sudah difasilitasi sebagai tempat untuk menampung sampah-sampah warga desa. Ya, apalah daya, kami hanya mampu berbuat seperti ini. Akhirnya kami memusnahkan dengan cara dibakar. Ini pun mungkin bukan merupakan solusi, tapi paling tidak bisa mengurangi volume sampah yang menumpuk. Inilah progres persampahan di TPS 3R yang perlu kita pikirkan bersama. Juga kita cari solusi bersama-sama. Ya, kami memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Apalagi kami belum memikirkan dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang ada di TPS 3R. Dalam kondisi nyata ini sampah ya, kita mencoba waktu yang tersisa setelah angkat dan bongkar ke TPS 3R, kita memanfaatkan waktu kurang lebih 2 jam agar kondisi sampah bisa terkendalikan. Mengingat dan menimbang bahwa tenaga operasional kita masih sangatlah minim.
Yang penting kita berusaha untuk mengendalikan antara kondisi sampah di warga yang terangkut dengan sampah yang tertimbun di TPS 3R itu tidak terjadi penumpukan seperti ini. Ini sebenarnya contoh yang tidak baik, tapi apalah daya bahwa petugas kami masih sangatlah minim. Sekali lagi kami hanya mohon doa restu pada akhir progres untuk persampahan di desa Makam. Dengan alat seadanya kami berkarya dengan harapan insya Allah hasil daripada karya kita dapat dinikmati oleh seluruh warga desa. Sekali lagi kami berprogres dengan alat seadanya. Ini pun ketersediaan air juga belum ada, apalagi penerangan. Sekali lagi kami hanya mampu berprogres seadanya. Sekali lagi kami hanya mampu berprogres seadanya sambil menunggu tenaga-tenaga yang memenuhi syarat atau representatif atau standar sesuai dengan harapan dari Mas Pujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tahun yang baru dengan semangat baru para peternak rumahan. Kali ini kita bicara tentang maggot BSF, apa itu maggot BSF, dan bagaimana cara memancing agar lalat tersebut datang dan kita bisa mendapatkan maggotnya. Ya, mari kita lihat tutorial berikut. Maggot BSF adalah belatung dari jenis lalat Black Soldier Fly atau biasa dikenal dengan BSF. Maggot ini sudah tentu mengandung protein yang tinggi, bisa dikatakan hampir 100%-nya adalah protein hewani. Dan pertanyaannya, apakah maggot BSF ini aman dimakan oleh ternak kita? Jawabannya tentu saja aman. Karena maggot ini dari lalat BSF dan lalat BSF ini bukan lalat penyebar penyakit seperti lalat hijau yang kerap menyebar penyakit. Karena lalat hijau akan hinggap dan bertelur di tempat-tempat yang berbau busuk dan amis seperti bangkai, kotoran, dan lain-lain. Sementara lalat BSF ini hanya berada di sekitar bahan-bahan yang mengandung fermentasi, artinya media-media yang bersih. Cara mendapatkan maggot BSF ini adalah kita bisa siapkan bahan-bahan yang kita fermentasikan terlebih dahulu. Maka lalat BSF ini akan datang dengan sendirinya karena mencium aroma dari fermentasi tersebut. Terbukti ketika saya sendiri setiap hari membuat pakan semi fermented untuk ayam-ayam petelur saya, maka dari aroma fermentasi pakan tersebut akan memancing lalat BSF itu datang dengan sendirinya. Bentuk lalatnya seperti ini, dan karena tangan saya bekas mengaduk makanan fermented, jadi aromanya membuat lalat ini tertarik. Anda bisa lihat sendiri. Lalat BSF ini akan hinggap di sekitar karung-karung yang berisi pakan semi fermented yang saya simpan. Lalat BSF ini biasanya ingin bertelur, dan telur-telur tersebut ketika menetas akan menjadi maggot. Saya biasanya menggunakan dedak yang difermentasi dan membuatnya. Saya siapkan air 1 liter ditambah gula 5 sendok. Kemudian bisa gunakan E4 1 tutup botol.
Tapi sebagai alternatif Anda bisa gunakan Yakult setengah botol atau 1 botol. Jadi Anda tinggal pilih mau menggunakan E4 atau Yakult, salah satu saja. Aduk hingga merata. Siapkan dedak 5 kg. Berikan Royco seperti ini yang biasa buat masak agar lebih menyengat baunya hasil fermentasinya, sehingga lalat BASF lebih cepat datang. Terutama Anda yang berada di kota-kota besar yang kemungkinan lalat BASF itu sebenarnya ada di sekitar Anda, tapi dia mungkin tidak terlihat. Setelah itu tuangkan larutan Yakult dan campur hingga merata. Hasilnya seperti ini, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Kalau terlalu lembek ya Anda tambahkan lagi dedak sedikit secukupnya. Siapkan kantong plastik ini sebagai ganti ember ya. Kadang kita mencari ember yang untuk ditutup rapat itu susah, maka gantinya yang lebih mudah adalah plastik seperti ini. Siapkan kantong plastik ukuran 5 kg atau 8 kg. Masukkan dedak yang sudah dicampur tadi ke dalam plastik, masing-masing setengah saja, jangan sampai penuh, untuk memberikan space, ruangan untuk udara. Karena selama proses fermentasi nanti dedak ini akan mengeluarkan udara. Plastik diikat rapat dan disimpan di ruangan yang sejuk. Biarkan selama 4 hingga 5 hari, dan selama itu akan terjadi proses fermentasi, biasanya ditandai dengan kantong plastik yang mengembang atau menggelembung seperti ditiup. Setelah 4 atau 5 hari, plastik bisa dibuka dan dituang ke wadah. Bisa menggunakan bak plastik bekas seperti ini. Tanda fermentasi yang berhasil adalah terciumnya bau seperti kue yang dikeluarkan dari oven atau bau seperti tape. Setelah dituang di bak ini, tutup dengan daun pisang. Tapi kalau nggak ada, bisa Anda gunakan kertas bungkus nasi dengan bagian yang ada plastiknya menghadap ke bawah. Seperti ini. Tutup rata permukaan dedak fermentasi tadi, tapi tidak terlalu rapat. Agar aman, atasnya bisa Anda tutup kawat ram seperti ini. Tidak ditutup pun tidak masalah, ini hanya opsi untuk keamanan saja, biar tidak mungkin diacak-acak kucing atau binatang-binatang yang lain. Aroma fermentasi inilah yang membuat lalat BASF ini akan datang dengan sendirinya. Anda tinggal bersabar, bisa sehari, 2 hari, atau bahkan di atas 3 hari. Ketika datang, lalat BASF ini akan bertelur di sekitar fermentasi dedak yang sudah kita siapkan. Bisa di pinggir ember atau di media penutup yang kita sediakan. Yang jelas lalat BASF ini tidak akan bertelur di dedaknya langsung, tapi di sekitar dedak fermentasi tadi. Bentuk telur-telurnya kecil-kecil seperti ini. Biasanya 2 atau 3 hari telur-telur ini menetas, dan bayi-bayi maggot ini susah sekali dilihat ya karena saking kecilnya. Tapi otomatis akan bergerak menuju fermentasi dedak yang sudah kita siapkan sebagai sumber makanan dan media hidup bagi maggot-maggot ini. Dalam seminggu, maggot-maggot kecil ini sudah terlihat.
masuk usia 2 hingga 3 minggu, maggot-maggot ini pun semakin besar dan silakan saja Anda kalau ingin memanennya. Seperti ini. Biasanya setiap seminggu sekali saya taburkan sisa dedak yang dulu difermentasi. Fermentasi dedak ini lama-lama pun akan menghitam. Dan maggot-maggot ini sebagian ada di dalam media dedak fermentasi. Terkadang juga ada yang di tempat agak kering di bawah media penutup, bisa daun pisang yang semakin mengering atau kertas nasi yang semakin rusak. Maggot-maggot ini bersih ya. Jadi karena kita menggunakan media yang bersih dari dedak, jadi Anda nggak usah geli atau jijik karena dari media yang bersih, bukan dari sampah-sampah. Kalau Anda jijik terhadap maggot, maka Anda tidak perlu repot-repot budidaya maggot ini. Ini bisa langsung Anda berikan maggot-maggot ini. Bisa langsung Anda berikan ke ayam-ayam Anda atau anak-anak ayam sebagai penambah protein, terutama bagi yang ingin mengejar bobot ayam. Tentu kalau ayam Anda banyak, ya Anda harus menyiapkan media untuk maggot ini lebih banyak lagi. Anda bisa juga mencampurnya dengan pakan seperti ini, ya. Artinya ketika maggot ini Anda ambil, Anda campurkan 10%-nya dari pakan yang akan Anda berikan atau 20%-nya dari pakan yang Anda berikan, maka protein pakan Anda ya akan bertambah 20%. Sementara 20% protein itu sudah cukup untuk pembesaran ayam. Dan maggot-maggot ini akan selalu tersedia, tidak akan habis selama kita juga setiap minggu rajin menaburi dedak fermentasi di atasnya. Dan maggot ini akan selalu tersedia karena lalat BASF akan datang lagi dan bertelur kembali, sehingga akan bercampur maggot-maggot yang kecil dengan maggot-maggot yang sudah dewasa, bahkan bercampur juga dengan maggot yang prepupa. Kalau prepupa itu seperti ini, mulai menghitam dan masih bergerak. Atau yang sudah menjadi pupa. Kalau sudah menjadi pupa, maggot ini berdiam diri seperti ini untuk kemudian menjadi lalat BASF kembali dan akan bertelur lagi di sini
bagi maggot BSF yang betina. Dan perlu Anda ketahui, bau lalat dan perlu Anda ketahui bahwa lalat hijau dan lalat-lalat lain tidak akan berdiam diri atau ikut bertelur di media ini. Karena maggot BSF mengeluarkan bau-bauan khas tersendiri yang akan mengusir lalat-lalat yang lain. Kalaupun ada lalat, maka lalat tersebut hanya sekedar melintas kemudian pergi. Ya, terima kasih dan semoga tip-tip yang Chickenku sajikan bisa bermanfaat untuk Anda. Demikian video tutorial kali ini tentang maggot BSF. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih. Salam sukses selalu. Jadi sebelum memutuskan sistem kandang seperti apa, baterai atau umbaran, ya Anda kenali dulu kekurangan dan kelebihannya. Ya, makasih. Ucapkan makasih. Makasih semua.